Siapa yang gak kenal Nobita? Karakter yang identik dengan ceroboh, malas, dan hobi mengandalkan Doraemon buat menyelesaikan masalah. Tapi pernah nggak kamu bertanya-tanya kenapa Nobita nggak pernah berubah meskipun sudah dapat begitu banyak bantuan dari teknologi canggih Doraemon? Bahkan di Doraemon Nobita Sky Utopia 2023, saat ia berada di lingkungan yang ideal, sifat dasar Nobita tetap sama. Ini membawa kita ke salah satu perdebatan filosofis terbesar sepanjang sejarah, nature versus nurture. Apakah sifat manusia sudah ditentukan sejak lahir alias nature atau terbentuk oleh lingkungan alias nurture? Filsuf besar seperti Plato, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, hingga Immanuel Kant punya pandangan berbeda soal ini. Melalui film ini, pertanyaan tersebut diuji dengan cara yang menghibur sekaligus, mind the gap antara teori dan praktiknya. Nobita dengan segala kekurangannya menjadi cerminan kompleksitas sifat manusia. Pertanyaannya, apakah manusia benar-benar bisa berubah hanya karena berada di lingkungan yang sempurna? Latar belakang film Doraemon Nobita Sky Utopia adalah seri ke-42 dalam franchise Doraemon. Disutradarai Takumi Doyama, film ini dirilis pada tahun 2023 dan langsung mencuri perhatian para penggemar. Ceritanya mengikuti petualangan Nobita dan teman-temannya mencari Parada Pia, sebuah utopia di langit yang diklaim mampu menciptakan dunia ideal di mana semua orang menjadi versi terbaik dari diri mereka. Parada Pia digambarkan sebagai dunia yang sempurna. Tidak ada kejahatan, tidak ada ketidakseimbangan sosial, semuanya berjalan mulus. Konsep ini mengingatkan kita pada The Republic karya Plato yang menggambarkan negara ideal berdasarkan keadilan dan keteraturan. Namun, dalam Parada Pia ada twist yang bikin penggemar teori filsafat ini jadi gutted. Kesempurnaan ini ternyata memiliki batasan. Nobita, meskipun berada di lingkungan yang ideal, tetap malas, ceroboh, dan bergantung pada Doraemon. Film ini dengan cerdas menggunakan kawasan fiksi semacam Parada Pia sebagai eksperimen sosial yang menguji teori-teori filsafat tentang manusia dan lingkungan. Parada Pia, dunia impian yang ternyata nggak sesempurna itu. Parada Pia diciptakan dengan keyakinan bahwa lingkungan sempurna akan menghasilkan individu yang sempurna pula. Ini adalah contoh nyata dari keyakinan filosofis John Locke yang memandang manusia sebagai tabula rasa alias kertas kosong yang siap diisi oleh pengalaman. Namun, Nobita dan teman-temannya membuktikan sebaliknya. Plato yang sering dianggap pendukung natur mungkin bakal ngomong bloody hell, Parada Pia is a failed utopia. Karena meskipun Parada Pia didesain seideal mungkin, sifat dasar manusia yang bawaan tetap mendominasi. Nobita tetap Nobita. Dan itu bikin banyak penonton bertanya, apakah ada yang salah dengan konsep lingkungan sempurna? Parada Pia juga mengingatkan kita pada kritik Jean-Jacques Rousseau terhadap masyarakat modern. Menurut Rousseau, manusia pada dasarnya adalah noble savage, baik dalam keadaan alami, tapi rusak oleh masyarakat. Ironisnya, Parada Pia yang dianggap masyarakat ideal malah memperlihatkan bahwa sifat manusia tidak serta-merta berubah hanya karena lingkungan berubah. Natur, sifat dasar yang sudah tertanam sejak lahir. Kalau ngomong soal natur, banyak filsuf percaya bahwa manusia punya sifat bawaan yang sulit diubah. Immanuel Kant, misalnya, menekankan bahwa manusia memiliki moralitas bawaan meski sering tertutupi oleh kelemahan individu. Dalam kasus Nobita, sifat bawaan seperti malas dan ceroboh tampaknya begitu mendominasi sehingga tak terpengaruh oleh lingkungan di Parada Pia. Dalam teori psikologi modern, ini sering disebut temperament atau kepribadian dasar yang sudah ada sejak lahir. Sifat-sifat ini membentuk cara seseorang merespons dunia sekitarnya. Nobita menunjukkan bahwa sifat bawaan bisa menjadi penghalang perubahan meskipun berada dalam lingkungan yang ideal. Tapi tunggu dulu, apakah natur benar-benar tak bisa diubah? Carl Jung berpendapat bahwa setiap manusia punya shadow side, bagian dari dirinya yang tersembunyi, tapi punya potensi untuk diolah menjadi kekuatan. Namun, tanpa usaha sadar dari Nobita, bagian ini tetap tersembunyi.
Nurture, peran lingkungan dalam membentuk individu. John Locke, dalam teorinya tentang tabula rasa, percaya bahwa manusia adalah produk dari lingkungan dan pengalaman mereka. Paradapia, dalam hal ini, seharusnya menjadi bukti sempurna untuk teori Locke. Namun seperti yang terlihat, keberadaan di Paradapia tidak cukup untuk membuat Nobita berubah menjadi versi terbaik dari dirinya. Kenapa? Well, melihat keadaan ini, Kierkegaard mungkin bakal ngomong, "It's because choice matters, man." Perubahan membutuhkan keputusan sadar. Meskipun Paradapia menawarkan semua fasilitas dan kesempatan, Nobita tidak benar-benar memilih berubah. Hal ini juga selaras dengan teori psikologi perkembangan oleh Albert Bandura, yang menekankan bahwa pembelajaran dari lingkungan membutuhkan observasi, aktif, dan motivasi. Tanpa motivasi internal, lingkungan tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Hubungan natur dan nurture, kompleksitas manusia. Sebenarnya natur dan nurture bukan dua hal yang saling berlawanan, melainkan dua sisi dari koin yang sama. Maurice Merleau-Ponty, seorang filsuf eksistensialisme, berpendapat bahwa manusia adalah hasil dari interaksi antara sifat bawaan dan lingkungan. Nobita, meskipun memiliki sifat bawaan yang malas, juga punya potensi untuk berkembang jika lingkungannya bisa memberikan dorongan yang tepat. Sayangnya, Paradapia tidak berhasil mengaktifkan potensi ini. Hal ini memperlihatkan bahwa lingkungan saja tidak cukup. Manusia membutuhkan dorongan internal untuk berubah. Seperti yang Jean Paul Sartre katakan, "Man is condemned to be free." Kebebasan memilih adalah kunci dari perubahan. Dalam kasus Nobita, kebebasan ini sering diabaikan. Meski ia punya banyak kesempatan untuk berubah, ia lebih sering memilih untuk tetap bergantung pada Doraemon. Kesimpulan, Doraemon Nobita's Car Utopia adalah film yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menawarkan refleksi mendalam tentang sifat manusia. Nobita, dengan segala kekurangannya, menjadi cerminan bahwa manusia adalah gabungan dari natur dan nurture. Natur memberikan fondasi sifat bawaan, sementara nurture menawarkan peluang untuk berkembang. Namun, seperti yang Sartre katakan, kebebasan memilih adalah elemen yang tidak bisa diabaikan. Tanpa motivasi internal, lingkungan seperti Paradapia hanya menjadi ilusi perubahan. Film ini juga mengajarkan kita untuk menerima diri sendiri. Nobita mungkin malas dan ceroboh, tetapi ia tetap memiliki nilai sebagai individu. Carl Rogers, dengan teorinya tentang self-actualization, percaya bahwa setiap manusia punya potensi untuk tumbuh jika mereka mau. Jadi, pertanyaan besar ini tetap terbuka. Apakah kamu mau berubah menjadi versi terbaik dari dirimu, atau cukup puas dengan siapa dirimu sekarang? Pada akhirnya, hidup adalah tentang pilihan. So, are you up for becoming a better you?